Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitri Samanani dari Universitas Nasional Jurusan Sistem Informasi dengan NPM 21700651097. Video ini untuk penilaian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tema yang saya ambil ialah integrasi nasional Papua yang kembali bersatu dengan Indonesia. Pembahasannya, apakah sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI masih diragukan kebenarannya dan bukankah Papua telah dibebaskan dari penjajah Belanda? Proses integrasi, khususnya integrasi nasional, merupakan proses politik yang sangat lengkap karena terkait dengan aspek-aspek kehidupan seperti sosial, budaya, dan sistem ekonomi. Kondisi ini akan semakin lengkap apabila rakyatnya berasal dari multi etnik yang mendiami kepulauan serta atau seperti masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa menguat dan melemahnya integrasi nasional sendiri ditentukan oleh perkembangan politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di dalam negeri. Provinsi Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap integrasi nasional. Kenapa? Karena kita mengingat sejarah Papua ke Indonesia, maka wilayah ini sangat berbeda dari wilayah lain yang ada di Indonesia. Pada periode kelima tahun sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, mereka baru dibebaskan dari cengkraman penjajah. Sejarah integrasi Papua mencatat perjuangan mereka sangat panjang, kurang lebih sekitar 14 tahun, berawal dari konferensi Meja Bunda tahun 1949 hingga perjanjian New York. Demikian kita bisa paham ya kenapa Papua satu-satunya provinsi yang kembali ke pangkuan ibu terpilih melalui perjanjian New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus tahun 1962. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, pada 1 Oktober tahun 1962 dilakukan penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Integrasi Papua ke Indonesia juga memperkuat dengan pengakuan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita kenal dengan PBB. United Nations Temporary Executive Authority atau ANTI yang menyerahkan kekuasaan administrasi tersebut kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei tahun 1963. Kondisi Papua sebelum 1 Mei 1963, Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atas intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Realitas penjajahan yang dilakukan Papua terhadap Belanda terhadap Papua itu sangat amat berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Kalau di Jawa, mereka mengalami kerja paksa, penyiksaan, dan kematian akibat pola penjajah Belanda. Sedangkan bagi masyarakat, Belanda itu bukan penjajah, tapi kehadiran mereka di sana untuk menyebarkan Injil dan misi kemanusiaan lainnya. Makanya, kenapa disebut berbeda? Pengalaman rakyat Papua ketika beradaptasi dengan orang Indonesia sesuai kesepakatan antara New York tahun 1962 relatif amat berbeda. Sejak awal, orang Papua menyaksikan bagaimana perilaku yang ditujukan oleh aparat militer dan sipil Indonesia kala itu. Masa pemerintahan Badan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan United Nations Temporary
Putih Authority atau ANTI yang relatif singkat antara Oktober 1962 sampai April tahun 1963, mengakibatkan ANTI yang belum dapat merealisasikan kebijakan pembangunan yang telah dijadwalkan. Dan Trikora ini konflik 2 tahun dan dilancarkan Indonesia menggabungkan wilayah Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961. Dan nanti lebih menekankan kebijakan daripada keamanan di Papua akibat demonstrasi massa melalui Dr. Jalal Abdo kemudian mendapat kekuasaan pada pemerintah Indonesia pada September 1963. Reaksi masyarakat memaknai integrasi nasional ialah pemberontakan organisasi Papua Merdeka atau POM yang tercetus tahun 26 Juli 1965 merupakan cerminan atau gambaran nyata integrasi nasional. Gerakan yang dimulai dari Manokwari ini dipimpin oleh Serma Permenas Ferry Awom atau mantan anggota Bataran Sukarelawan Papua. Jika kita cermati bareng-bareng, gerakan separatis OPM ini disebabkan oleh keterbatasan komunikasi, khususnya dalam aspek politik, karena minimnya proses kualitas komunikasi dengan gerakan nasionalis di luar Papua itu sangat mereka tidak terima. Nah, perlu dicatat bahwa Papua tidak mengenal adanya semangat Sumpah Pemuda tahun 1978. Indonesia sendiri kala itu mengalami kemunduran sangat besar sehingga sektor pertama yang diperhatikan adalah pembangunan administrasi daerah, pendidikan formal, dan pelayanan kesehatan. Untuk melakukan ketiga hal itu tidak gampang karena penyesuaian nilai mata uang dan harga bahan masyarakat itu meski tahun 1962 dan 1968 ekonomi di Indonesia dipimpin oleh Soekarno mengalami kemunduran drastis ditandai dengan gejala hiperinflasi yang tidak terkendali atau kacau balau. Nilai uang Papua yang sisa dari pengelolaan ekonomi Belanda yang jauh lebih tinggi masih dapat bertahan sekitar 5 tahun setelah mereka bergabung di Indonesia. Namun pada tahun 1971, proses penyesuaian nilai uang rupiah Papua dan Indonesia selesai sehingga pembangunan secara nyatanya dimulai. Namun sayangnya di hari yang sama pada saat itu para pegawai pemerintah dan orang Indonesia lain yang ditempatkan di Papua sangat berperilaku kurang baik terhadap mereka. Mereka memanfaatkan perbedaan nilai mata uang serta persediaan barang di Papua demi keuntungan pribadi mereka. Nah, akibat kebijakan Indonesia yang terkesan kurang peduli terhadap Papua itu, sebagian masyarakat diam-diam ataupun secara terang-terangan akhirnya mendukung keputusan OPM itu sendiri. Pemerintah Indonesia mulai dipandang sebagai musuh baru atau penjajah baru yang merefleksikan tindakan kewenangan oknum aparat, sipil, atau militer, seperti pengambilan barang yang dikendalikan Belanda secara pribadi atau pada Papua itu sendiri. Nah, pelaksanaan TPRA tahun 1965 dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat sebagai realisasi terakhir dari persetujuan New York selain masalah anti serta peralihan Papua ke tangan Republik Indonesia tahun 1963 ditetapkan bahwa selambat-lambatnya pada 1969 sudah harus melaksanakan Act of Free Choice. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Papua secara normatif hukum internasional berakhir pada tahun itu 1969. Kondisi ini menjadi gambaran suasana penentuan pendapat episode terakhir pertikaian antara Papua di Majelis Umum PBB tahun 1969 di 9 November. Ketika rancangan resolusi gabungan dari Republik Indonesia dan Belanda diterima dengan 84 suara pendukung dan tidak ada yang menolak, sedangkan 30% tidak memberikan suara mereka. Besarnya jumlah abstain yang sangat mengherankan karena sebagian penduduk berasal dari Afrika, meskipun mereka secara umum mendukung kembalinya wilayah Papua ke Republik Indonesia. Nah,
Sebagai gantinya, Indonesia memutuskan untuk memberikan pilihan di tangan 8 Dewan Konsultif yang para anggotanya dipilih melalui musyawarah. Nah, ini tabel dari jumlah penduduk dan wakil rakyat Papua dalam petera. Nah, terciptanya pernyataan penduduk Papua untuk tetap bergabung dengan Indonesia merupakan hasil usaha dari Amir Mahmud selaku wakil Indonesia yang melaksanakan tugas petera. Usaha tersebut telah ditulis dalam autobiografinya bahwa ketika ia menerima tugas tersebut tidak pernah mempertanyakan status Papua. Kenapa? Karena baginya wilayah itu tetap menjadi bagian dari Indonesia dan akan tetap demikian kejelasan statusnya. Saat menyusun program, ia selalu diberi kecemasan bagaimana dan tindakan apa yang harus dilakukan kalau mayoritas Papua memilih melepaskan diri dari Republik Indonesia. Selain itu, saat perjalanan peninjauan dari daerah di Papua sebelum petera, Amir Mahmud juga menyaksikan bahwa sebagian besar dari penduduk wilayah itu memang belum sadar politik atau buta terhadap politik. Karena perwakilan penduduk itu mengatakan mereka seperti Sumatera, Merah Putih, ataupun Republik Indonesia. Setelah Papua resmi menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia melalui petera, maka pemerintah segera memberikan perubahan terhadap Papua. Menurut Hendro Winoto tahun 1968, penulis biografi Acu Papua sejarah integrasi yang diingat dan dalam ingatan Zainal, ketika Acu Zainal menjadi Pangdam XII Cendrawasih yang menerapkan sejumlah kebijakan yang antaranya operasi KPK dan pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan lebih giat dilakukan ketika ia diangkat menjadi gubernur Papua tahun 1973. Segala upaya, segala cara yang dilakukan untuk tujuan membangkitkan kepercayaan terhadap rakyat Papua, namun akibat kebijakan yang telah dia lakukan, dia diberhentikan dari jabatan gubernur itu dan sekaligus dia mengakhiri karir militernya. Nah, dengan demikian dipahami bahwa pembangunan di Papua secara nyata baru dinikmati mereka pasca integrasi 1969. Sebelumnya rakyat diperintah dalam kondisi seolah-olah dikekang di karantina. Artinya setelah New York Agreement diratifikasikan pada tahun 1962, seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi rakyat Papua sangat ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Kondisi itu turut berdampak terhadap persoalan integrasi politik Papua yang menjawanta atau menjawab dalam organisasi Papua Merdeka dan sejumlah gerakan pembangunan. Kesimpulannya ialah sejak United Nations Temporary Executive Authority atau ANTI menyerahkan Papua kepada pemerintah negara Republik Indonesia pada 1 Mei 1963 sampai saat ini, daerah Papua tetap menyimpan segudang kerumitan yang ada di dalamnya, khususnya berkaitan dengan keamanan. Pemerintah Indonesia mulai menetapkan berbagai kebijakan pembangunan dalam berbagai sektor, segala upaya menumbuhkan kesadaran nasional, namun akibat keterbatasan ekonomi dalam negeri Indonesia, maka kebijakan pembangunan dilakukan hanya pada bidang sosial, keamanan, dan politik. Sangat disayangkan sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi dan meskipun sangat memberatkan bagi masyarakat, karena di saat mereka mengalami status karantina atau kekangan yang luar biasa, mereka menyaksikan bagaimana pegawai pemerintah dan orang Indonesia lain yang ditempatkan di Papua berperilaku yang sangat tidak terpuji kepada mereka. Mereka melakukan perampokan terbuka. Selain itu, ada pula memanfaatkan perbedaan nilai mata uang mereka serta persediaan barang impor lainnya demi keuntungan pribadi mereka. Hal ini justru terjadi ketika penduduk asli Papua perlu belajar mengenal saudara baru, saudara setanah air. Ekspresi kekecewaan masyarakat ini secara ekstrim muncul dalam organisasi Papua Merdeka atau OPM yang tercetus sejak 26 Juli tahun 1965.
sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kalau cepat. Mohon maaf sekali lagi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.